Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi pertanggal 2 Mei baru aja melaksanakan program di mana programnya yaitu anak nakal atau anak yang bermasalah itu dikirim ke wajib militer. Pertanyaannya adalah apakah program ini efektif atau tidak dalam menurunkan angka kenakalan pada remaja. Selamat datang di konten bahas, dan pada konten kali ini kita akan ngebahas tentang program wajib militernya Kang Deddy Mulyadi. Program wajib militer bagi anak bermasalah yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi itu sudah dilaksanakan ya. Dilihat dari dokumentasi beliau di Instagramnya, beliau upload. Dari dokumentasi persiapan sampai penyambutan anak-anak yang bermasalah ini di salah satu Kostrad di Jawa Barat. Kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu gubernur yang memang bisa dibilang track record-nya bagus ya. Banyak orang yang suka sama dia, banyak orang yang cinta sama dia, banyak orang yang mendukung setiap program-programnya. Nah, kita akan berfokus pada program wajib militer ini, dan kita nggak akan ngebahas selain itu, kita akan ngebahas ini dan juga solusinya apa. Yang pertama, apakah gue setuju dengan program ini? Gue setuju. Akan tetapi sebagai hukuman. Yang kedua, apakah program ini efektif untuk menurunkan angka kenakalan remaja? Gue tidak setuju. Gue tidak yakin bahwa program ini efektif. Kita akan bahas dari yang pertama dulu. Program ini, kenapa gue hanya setuju sebagai bentuk hukuman? Dikarenakan terlalu singkat jika kita mengharapkan adanya perubahan perilaku terhadap anak dalam waktu 14 hari. Program wajib militer ini kan hanya 14 hari ya. Dan gue tidak yakin bahwa 14 hari ini akan tercapainya pola perilaku yang berubah dari anak-anak yang bermasalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, gue tidak yakin bahwa dengan adanya pendidikan ini selama 14 hari, ini akan menekankan angka kenakalan remaja yang ada di Jawa Barat. Dikarenakan gue ngerasanya ya, bahwa hal yang kayak gini tuh potensi untuk anak-anak ini di saat keluar dari wajib militer sehingga mereka bisa mengulangi kejadian itu masih tinggi. Karena tidak ada penyelesaian masalah dari akar-akarnya. Kita akan jelasin dulu deh, apa itu anak. Anak itu nggak usah jauh-jauh definisinya dari undang-undang aja. Anak-anak itu adalah seseorang yang umurnya masih di bawah 18 tahun. Artinya, orang yang masih di bawah 18 tahun itu masih dikategorikan sebagai anak-anak. Anak-anak yang sudah melakukan tawuran, sudah melakukan merokok, mabok, dan juga sampai menggunakan narkoba, itu beliau katakan di dalam dokumentasi yang beliau upload di Instagram. Apakah pantas dihukum seperti ini? Pantas. Karena mereka sudah melakukan suatu hal yang berlawanan dengan hukum Indonesia, sehingga mereka membutuhkan hal itu. Untuk memberikan efek jerat tentunya, untuk memberikan rasa tanggung jawab tentunya. Apakah mereka bisa dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum? Belum. Karena mereka belum berada di persidangan, mereka tidak diikut sertakan dalam investigasi, mereka tidak diinvestigasi. Sehingga gue setuju hanya sebagai hukuman dalam konteks yang gue sebutin tadi. Apakah program ini efektif? Tidak akan efektif untuk menekan angka kenakalan dalam remaja. Kenapa? Karena di dalam rehabilitasi, kita tuh paham bahwa salah satu capaian tersusah, tersulit yang bisa dicapai dalam rehabilitasi adalah perubahan pola perilaku. Mengubah perilaku seseorang. Bahkan dalam rehabilitasi, kita tuh tidak bisa menyebut orang tuh sembuh. Orang tuh hanya pulih. Artinya kalau dalam pulih, kemungkinan mereka untuk melakukan hal buruk yang menyebabkan mereka direhabilitasi itu masih tinggi. Atau memiliki kemungkinan juga tinggi. Beda dengan sembuh. Nah, kalau dalam konteks rehabilitasi, perubahan pola perilaku itu tidak bisa dicapai dalam hari, bulan, bahkan tahun. Itu kita sudah memahami hal itu. Karena susah banget. Ada banyak sekali hal yang harus diubah. Dan
keefektivitasan program ini, jika memang hanya mengandalkan dari pendidikan atau wajib militer ini, gue rasa siswa-siswa ini karena mereka masih anak-anak, mereka juga masih digolongkan sebagai orang-orang yang rentan gitu ya, butuh reintegrasi. Solusinya adalah, kalau kalian lihat narasi yang udah ngebawa atau nge-up berita ini dan juga Tempo, kalian lihat dulu ke channel IG-nya, pause dulu, terus kalian lihat ke channel IG-nya Tempo dan juga Narasi, mereka udah ngebahas, play lagi, komentarnya sama. Komentarnya adalah ngekritik doang, solusinya apa, kritik doang, solusinya apa. Di sini, setelah gue yakin ini setuju dan juga apakah tidak efektif, gue sudah jawab itu, gue akan ngasih solusi ke kalian. Solusi yang dimana ini adalah tujuan utama rehabilitasi. Dalam konteks rehabilitasi, inilah yang akan menunjang efektivitasan suatu anak dalam merubah pola perilakunya. Oke, dalam rehabilitasi ada berbagai tahapan. Tahapan yang paling umum, yang paling mudah adalah ada assessment, ada intervensi, ada evaluasi, dan juga ada terminasi. Ada 4 proses rehabilitasi. Yang pertama, solusi yang gue akan berikan itu dari assessment. Oke. Dalam assessment, pekerja sosial, orang yang melakukan rehabilitasi, itu akan menggali informasi dan juga memperdalam informasi tentang klien, sehingga dapat mengungkapkan masalah, dapat menemukan masalah utamanya, dan juga menemukan penyebab masalah yang klien alami. Klien yang dengan anak kenakalan ya, dengan konteks kenakalan, dalam assessment, itu seringkali dalam teori psikososial itu yang paling kuat ya, ada 2 hal. Yaitu keluarga dan lingkungan sosial, dan ketiga adalah diri, self. Kita akan berangkat dari teori yang pertama dulu. Teori keluarga dan juga lingkungan sosialnya. Ini berhubungan dikarenakan gue akan kasih satu cerita sedikit. Ada satu keluarga, mereka melahirkan seorang anak. Oke? Kedua orang tua ini tidak dapat memenuhi perannya sebagai orang tua, sehingga anaknya ini mengalami masalah terhadap dirinya sendiri karena orang tua bukan hanya berperan sebagai penjaga, tapi juga sebagai pendidik pertama di dalam keluarga. Jika kedua orang tua, ayah dan ibu ini, gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, tentunya anak ini akan kehilangan part-part penting dalam hidupnya. Kemampuan-kemampuan penting dalam hidupnya. Mereka jadi nggak tahu nilai yang benar dan salah. Mereka nggak tahu sebenarnya dirinya siapa. Mereka akan kurang kasih sayang. Sehingga anak ini jadi nggak betah di rumah. Seiring dengan berjalannya waktu, di saat mereka sudah punya kesadaran, mereka jadi nggak betah di rumah. Di saat mereka nggak betah di rumah, pelarianlah anak ini menemukan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial ini ternyata memiliki pengaruh yang buruk terhadap anak yang bermasalah ini. Akan tetapi, lingkungan sosial yang bermasalah ini lebih menerima anak tersebut dibandingkan keluarganya. Sehingga anak menemukan kenyamanan di lingkungan sosialnya. Anak di saat sudah menerima kenyamanan di lingkungan sosialnya akan lebih mudah dipengaruhi. Lingkungan sosialnya akan mudah menanamkan nilai-nilai yang sebenarnya buruk kepada anak yang bermasalah ini. Sehingga di saat anaknya yang bermasalah ini dicekoki suatu pemahaman, disuruh melakukan sesuatu yang berbau-bau kekerasan, karena anak ini lebih ngerasa diterima di lingkungan sosialnya, dia lakukan. Dan disitulah unsur-unsur kenakalan sudah mulai ada di dalam anak. Yang kedua, ada teori diri. Teori diri ini adalah teori di mana anak ini sebagai kertas putih. Sebagai kertas putih itu polos. Seiring dengan berjalannya waktu sudah mulai ada coret-coretan tuh. Sudah ada mulai coret-coretan. Yang dibangun dari pengalaman hidupnya tentunya coretannya. Coretan tersebut membentuk dirinya dikarenakan ada modeling, dikarenakan ada gaya pengasuhan yang salah, tercatat tuh dalam kertas kosong di dalam diri anak. Anak ini
bisa dikatakan kayak mengeluarkan semua itu dalam bentuk kenakalan. Di dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk kekerasan, di dalam bentuk pencarian pemuasan secara instan, itu narkoba, rokok, segala macam, mabok. Nah, ada 2 teori besar. Bahkan teori ini pun bukan gue yang bilang sebenarnya. Teori ini pernah dijadikan jurnal oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ini sudah pernah membahas tentang ABH dan alasan utama faktor terbesar ABH. Nah, kembali lagi ke konteks asesmen. Asesmen itu bisa menggali hal itu semua. Asesmen itu bisa ngeliat histori dari sebuah anak kenapa melakukan hal tersebut. Karena banyak tools, ada teknologi. Teknologi yang sering kita gunakan adalah Ecomap. Ecomap ini seringkali kita gunakan untuk melihat relasi klien dengan keluarganya. Dengan garis simbol. Garis simbol lurus artinya hubungannya dengan ayahnya bagus. Simbol garis putus-putus artinya tidak terlalu dekat. Ecomap itu seringkali digunakan untuk melihat relasi antara klien dengan juga keluarganya. Ada juga genogram. Genogram ini seringkali digunakan untuk melihat historinya, silsilah keluarganya bagaimana. Terus juga ada mobility map. Mobility map ini sering digunakan kalau untuk menggambarkan kegiatan seorang anak. Contohnya, dari sekolah, kamu kemana? Tolong gambarin. Kamu kemana? Misalnya ke sekolah, gambarin sekolah. Misalnya kamu nongkrong, gambarin dong. Kamu nongkrong lewat gambar jelek juga nggak apa-apa. Ada history map. Ada Napoleon's Hill dalam rehabilitasi sosial toolsnya. Napoleon Hills ini seringkali digunakan untuk melihat cita-cita anak yang gagal, yang berhasil dicapai, apa bentuk kekecewaannya, apa bentuk kesenangannya. Napoleon Hill seringkali digunakan untuk melihat kapan momen kamu seneng banget, kapan momen kamu jelek banget. Itu bisa digali. Dan di saat informasi tentang anak itu sudah terkumpul, tentunya di saat informasi sudah terkumpul ini ada bukan etik ya, tapi ada keharusan di mana pekerja sosial harus mendapatkan kepercayaannya, harus memiliki kedekatan secara profesional. Jadi informasi sudah kekumpul, pekerja sosial sudah dipercaya oleh klien, dan juga keyakinan klien atas kerahasiaan klien sudah didapatkan gitu ya dari pekerja sosial. Itu akan digunakan sebagai rencana dasar untuk melakukan intervensi. Dalam intervensi itu ada case conference. Case conference ini adalah di mana pekerja sosial mengumpulkan ahli-ahli seperti psikolog, psikiater, dokter, polisi, atau bahkan TNI untuk melakukan case conference apa aja yang harus dilakukan, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengubah pola perilaku anak ini. Dari psikologi mengatakan A, B, C, D, kita tulis, kita lakukan. Kita sortir, kita masukkan ke intervensi. Dari dokter, disuruh menggunakan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tulis, kita sortir mana yang paling bagus, masukkan. Dari TNI, untuk mencegah anak ini, fisiknya harus kayak gini, masukin. Dari polisi, tanamkan nilai ini, jangan sampai dia melakukan tindakan kriminal ini, kita tulis. Dari situ kita sortir. Dari situ kita sortir, kita akan paham. Dan kita akan diskusikan kepada klien, mana aja nih yang pengen kamu lakukan, yang sekiranya kamu tidak akan keberatan untuk melakukan. Nah, di dalam rangkaian intervensi ini, itu ada niat-niat yang ingin kita capai. Jadi, tingkat capaian ini terukur dengan baik, measurable. Dapat terukur dengan baik. Setelah itu, intervensi dilakukan. Selama intervensi dilakukan, tentunya kita tidak akan mengintervensi terus si anak yang bermasalah ini. Kita akan intervensi lingkungan sosialnya secara tidak langsung. Kita akan mengedukasi orang tuanya jika memang anak ini bermasalah dari keluarganya. Kita akan melakukan intervensi terhadap lingkungan sosialnya jika memang pengaruh negatifnya itu dari lingkungan sosialnya. Sehingga di saat anak ini melewati intervensi untuk memperbaiki dirinya, kita secara tidak langsung juga memperbaiki lingkungan sekitarnya atau lingkungan terdekatnya untuk dapat mendukung perubahan klien. Dalam itu, tentunya perjalanannya kan tidak cepat ya, tidak singkat, butuh waktu berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai, ya bisa dikatakan sampai 6 bulan. Setelah itu, kita evaluasi.
Di dalam evaluasi, kita akan melihat, kita akan melakukan asesmen lagi untuk menanyakan, apa sih yang sekiranya kamu keberatan banget di dalam waktu ngelakuin kegiatan-kegiatan intervensi. Kamu ngerasa apa perbedaannya di saat kamu sebelum melakukan intervensi, setelah kamu melakukan intervensi? Apa sih? Apakah kegiatan yang telah kita rancang ini dikatakan efektif? Itu kita tahu dari kegiatan evaluasi ini. Di saat ternyata lebih banyak anak ini yang berhasil mencapai capaian minimum, itu akan kita lanjutkan ke terminasi. Jika anak ini tidak mencapai capaian minimum, itu akan dilakukan reassessment dan juga reintervensi. Jadi kita akan asesmen ulang, intervensi ulang, case conference lagi dengan para ahli. Dan di saat terminasi, itu kita tidak dengan sengaja kita putus hubungannya. Kita juga ada rujuk. Kita ada, bisa dibilang kayak pengunjungan kembali lah ya, untuk melihat keberlangsungannya kayak gimana. Apakah program intervensi yang telah merubah pola perilaku ini bisa bertahan lama? Kita lihat segala proses itu. Membutuhkan waktu yang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keinginan dari klien dan juga pekerja sosial. Bayangkan jika pendidikan militer ini sudah dilakukan, setelah pendidikan militer dilakukan ini, kita langsung kasih rehabilitasi. Dengan rangkaian proses yang tadi. Di mana banyak ahli yang terlibat, banyak pendekatan-pendekatan yang digunakan, banyak pendekatan-pendekatan yang diinginkan sebenarnya. Kita bisa bikin anak yang bermasalah ini mengeluarkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kita memberikan panggung mereka untuk mengekspresikan emosinya, sehingga di saat mereka selesai melakukan intervensi, mereka bisa lebih lega, mereka bisa lebih oke. Karena, serius deh guys, serius deh. Percaya atau enggak ya, terserah kalian deh, percaya atau enggak. Kebanyakan anak yang sering gue lihat, atau bahkan banyak juga jurnal yang udah yang bilang hal ini, anak-anak, terutama anak-anak yang berada di fase remaja awal, mereka tuh sebenarnya nggak tahu apa yang mereka harus lakuin. Sehingga emosi mereka lebih tinggi dibanding kognitifnya mereka. Perasaannya mereka rasain itu lebih mempengaruhi terhadap perilaku-perilaku mereka. Simpelnya kayak gini, ada 3 hal yang paling utama di dalam manusia. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. 3 ini adalah bisa dibilang kayak penggerak manusia. Kognitif untuk berpikir, afeksi tentang kasih sayang, psikomotorik tentang perilaku. Kognitif mempengaruhi afektif, afektif kadang mempengaruhi psikomotorik. Atau bahkan afektif mempengaruhi kognitif, kognitif mempengaruhi psikomotorik. Seringnya, anak-anak yang bermasalah itu dikuasai oleh afektif. Ada kasih sayang yang tidak mereka dapatkan, ada perhatian yang mereka tidak dapatkan, sehingga hal tersebut menjadi suatu masalah yang mereka rasakan, sehingga mempengaruhi kognitifnya. Kognitif membentuk sikap. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk berperilaku. Sikapnya buruk, maka perilaku yang disebabkan oleh kognitifnya karena mereka ngelihat bahwa afeksi saya kayak gini, ya udah dong, kognitif otomatis nangkep apa yang dirasain sama afeksi. Kognitifnya mikir, ayo udahlah bersikap kayak gini aja. Sikap ditunjukkan melalui psikomotorik, yaitu perilaku. Remaja tuh kayak gitu. Pertama, kognitifnya belum matang, afektifnya lebih tinggi, makanya bisa dibilang kalau anak-anak pacaran itu bisa cinta monyet karena afektifnya masih tinggi. Perilaku-perilakunya masih dipengaruhi oleh afektif. Berbeda dengan orang yang udah dewasa muda lah, let's say. Umur 18 ke atas, 20 tahun. Itu kognitifnya sudah mulai matang, mereka sudah mulai rasional. Kalau anak muda tuh afektif. Sehingga, kalau sekiranya memang kita ingin ada pola perilaku yang berubah, pola pikir yang berubah, kita akan berfokus kepada hal-hal yang memang sebenarnya apa yang salah gitu. Yaitu psikologinya anak. Gaya pengasuhan orang tuanya kita lihat, penyebab lingkungan sosialnya kayak gimana, bagaimana caranya pengawasan orang tua lebih ditingkatkan. Peran negara memang penting, makanya gue setuju. Akan tetapi, kalau sekiranya kita tidak
menangani masalah dari akarnya, bagi gue itu akan muncul lagi. Sehingga kita butuh paham bahwa rehabilitasi itu bukan hanya sebagai bentuk untuk orang mendapatkan keberfungsian sosialnya. Akan tetapi juga mereka bisa berperilaku dengan baik, mereka bisa berpikir dengan baik, mereka bisa mengafeksikan dirinya dengan baik, terpenuhi afektifnya, sehingga psikomotorik atau perilakunya itu lebih bisa diterima, tidak berlawanan dengan hukum. So, teman-teman, gue harap konten ini bermanfaat, dan kalau masih ada yang kalian ingin bicarakan atau kalian ingin ungkapkan, dengan senang hati, jatuhkan saja di kolom komentar, gue akan senang untuk menjawabnya. So ya, teman-teman, gue Rangga Susana, and ciao.